Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Khairul Anfal dengan NIM 070403201272, 2. Lailiul Karimah dengan NIM 070403201228, 3. Mar'atus Sholihah dengan NIM 070403201229 akan menjelaskan mengenai cabang-cabang filsafat aksiologi. Perlu kalian ketahui bahwasanya aksiologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia itu menggunakan ilmunya. Aksiologi secara istilah berasal dari bahasa Yunani yaitu axios yang artinya nilai dan logos yang artinya teori atau ilmu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya aksiologi adalah teori tentang nilai dalam berbagai bentuk. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia tentang nilai-nilai khususnya pada etika. Pada bagian ini akan dibahas beberapa hal terkait dengan aksiologi sebagai langkah awal dalam mempelajari persoalan ini. Beberapa poin yang akan dibahas dalam konteks ini diantaranya pengertian, aspek, dan pendekatan. Masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang mempunyai arti nilai dan logos yang mempunyai arti teori, yang berarti teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Ada beberapa definisi aksiologi menurut para ahli, di antaranya Jujun S. Surya Sumantri. Dalam bukunya, dia mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya ada definisi menurut Bramall. Menurut Bramall, aksiologi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada moral condition atau tindakan moral. Ini melahirkan disiplin khususnya yaitu etika. Terus selanjutnya aesthetic expression atau ekspresi keindahan, melahirkan suatu keindahan. Terus lagi socio-political life, kehidupan sosial politik. Ini melahirkan atau memunculkan filsafat sosiopolitik. Dan yang terakhir ini menurut Katsoff. Dia mendefinisikan bahwasanya aksiologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian secara penerapan ilmu. Masuk poin kedua, yaitu aspek aksiologi. Aspek aksiologi filsafat membahas tentang masalah nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia. Dari aksiologi secara garis besar muncul 2 cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Yang pertama ada etika. Etika adalah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang moralitas nilai baik serta juga buruk. Etika tersebut bisa didefinisikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan manusia juga masyarakat yang mengatur tingkah lakunya. Etika berasal dari 2 kata yakni ethos yang mempunyai makna sifat, watak, dan juga kebiasaan, dan terdiri dari kata ethikos yang mempunyai arti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Dalam istilah lain, etika dinamakan dengan sebutan moral yang berasal dari bahasa Latin mores, jamak dari mos yang memiliki arti adat dan kebiasaan.
Dalam bahasa Arab, etika juga disebut dengan sebutan akhlak yang memiliki arti budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, etika disebut dengan sebutan tata susila. Dalam hal tersebut, ada berbagai pembagian etika yang dibuat oleh para ahli etika. Beberapa para ahli membagi ke dalam dua bagian, yakni etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif merupakan cara melukiskan tingkah laku moral, misalnya adat kebiasaan, anggapan mengenai baik atau buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif ini mempelajari moralitas yang terdapat pada individu dan kebudayaan. Oleh sebab itu, etika deskriptif ini tidak memberikan penilaian apapun. Ia hanya menyampaikan atau memaparkan dan lebih bersifat netral. Contohnya, penggambaran mengenai suatu adat mengayau kepala pada suku primitif. Etika deskriptif dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, sejarah moral yang meneliti cita-cita dan norma-norma yang pernah diberlakukan di dalam kehidupan manusia pada kurun waktu dan suatu tempat tertentu, atau dalam suatu lingkungan besar yang mencakup beberapa bangsa. Kedua, sejarah moral yang berupaya untuk menemukan arti serta makna moralitas dari berbagai fenomena moral yang ada. Kemudian etika normatif. Etika normatif ini mendasarkan pendiriannya atas norma. Ia dapat mempersoalkan norma yang diterima seseorang atau juga masyarakat dengan secara lebih kritis dan dapat mempersoalkan apakah norma itu benar atau tidak. Etika normatif memiliki arti sistem-sistem yang dimaksudkan untuk memberikan petunjuk atau penuntun dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut baik atau buruk. Etika normatif ini disebut dengan filsafat moral atau etika filsafati. Etika normatif ini dapat dibagi ke dalam dua teori, yakni teori nilai mempersoalkan sifat kebaikan dan teori keharusan berupa tingkah laku. Kemudian B. Estetika. Estetika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mempersoalkan seni serta keindahan. Istilah estetika berasal dari kata Yunani aesthesis yang berarti pemahaman intelektual atau pengamatan spiritual. Estetika memberikan perhatian pada sifat keindahan, seni, rasa, selera, kreasi, serta apresiasi mengenai suatu keindahan. Secara ilmiah, estetika didefinisikan sebagai ilmu mengenai nilai-nilai yang dihasilkan dari emosi sensori, yang biasa dikenal dengan sebutan sentimentalis atau cita rasa, selera. Estetika dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, estetika deskriptif menguraikan serta melukiskan fenomena-fenomena pengalaman keindahan. Dua, estetika normatif mempersoalkan serta menyelidiki hakikat, dasar, dan ukuran pengalaman keindahan. Ada pula yang membagi estetika ke dalam filsafat seni atau philosophy of art, serta filsafat keindahan atau philosophy of beauty. 3. Pendekatan dalam aksiologi. Ada 3 ciri yang dapat kita kenali terhadap nilai, yaitu nilai yang berkaitan subjektif, praktis, dan sesuatu yang ditambahkan pada objek. Pertama, nilai berkaitan dengan subjek, artinya nilai itu berkaitan dengan kehadiran manusia sebagai subjek. Kalau tidak ada manusia yang memberi nilai, nilai itu tidak akan pernah ada tanpa kehadiran manusia. Kalau Gunung Merapi meletus, ya tetap meletus. Pasalnya sekarang, ketika Gunung Merapi meletus, misalnya apakah itu sesuatu yang indah atau membahayakan bagi kehidupan manusia? Semuanya itu tetap memerlukan kehadiran manusia untuk memberikan penilaian. Dalam hal ini, nilai subjektivitas memang bergantung semata-mata pada pengalaman manusia. Kedua, nilai dan dalam konteks praksis, yaitu subjek ingin membuat sesuatu seperti lukisan, gerabah, dan lain-lain. Ketiga, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan. Kesimpulan, aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai sebagai tolak ukur ukuran besar, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Dari aksiologi secara garis besar muncul 2 cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas moralitas, nilai baik serta juga buruk.
Etika tersebut bisa didefinisikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan manusia, juga masyarakat yang mengatur tingkah lakunya. Sedangkan estetika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mempersoalkan serta keindahan. Ada 3 ciri yang dapat kita kenali terhadap nilai, yaitu nilai yang berkaitan subjektif, praktis, dan sesuatu yang ditambahkan pada objek. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.